Udah mulai kelihatan madunya dan di sini juga asapnya udah mulai dihidupin, jaga-jaga supaya kalau lebahnya ke sini kita tidak tersengat. Disebut sebagai Swiss Van Java karena suasananya mirip seperti di Switzerland. Hampir 360 derajat mata saya dimanjakan oleh pemandangan bukit dan juga pohon hutan tropis yang lebat sekali. Menginjakan kaki di Wonosobo, saya bukan hanya kagum dengan panorama alamnya. Kabupaten ini juga memiliki banyak potensi, termasuk hasil kreasi hubungan manusia dengan alam. Jalur yang saya lewati adalah jalanan yang populer dengan keindahannya. Rute ini terkenal dengan julukan jalur Swiss Van Java. Wajar karena sepanjang perjalanan saya disuguhi pemandangan alam yang begitu memukau. Jalan berkelok yang sedang saya tempuh semakin terasa suasana ketinggiannya ketika bersentuhan dengan udaranya yang berhawa dingin. Akhirnya saya sudah memasuki kawasan jalur yang disebut Swiss Van Java-nya Wonosobo. Indah sekali ini pemandangan kiri kanan, tapi jalanannya lumayan ekstrim, jadi saya harus hati-hati. Tiap sudut dataran tinggi Wonosobo memang menawarkan pesona yang berbeda, termasuk tempat di mana saya berhenti untuk memarkirkan mobil camper van. Akhirnya saya sudah sampai di salah satu spot terbaik jalur Swiss Van Java-nya Wonosobo. Disebut sebagai Swiss Van Java karena suasananya mirip seperti di Switzerland. Hampir 360 derajat mata saya dimanjakan oleh pemandangan bukit dan juga pohon hutan tropis yang lebat sekali. Di antara sekian banyak tempat cantik di Jawa Tengah, jalur Swiss Van Java Wonosobo menawarkan keindahan alam yang luar biasa mempesona. Jalur ini menjulur membelah perbukitan. Tidak hanya dijadikan sebagai akses, jalur Swiss Van Java kerap dikunjungi banyak orang untuk menikmati udara khas ketinggian atau sekedar untuk mengabadikan momen. Selain menawarkan keindahan di sepanjang jalur Swiss Van Java, di kaki perbukitannya ini juga terkenal dengan sayuran dengan kualitas terbaik di Kabupaten Wonosobo. Bisa dilihat ini kiri kanan saya semuanya adalah sayuran. Di kaki bukit, nampak perkebunan warga yang sedang menghijau. Sejauh mata memandang, hamparan sayur mayur dan kesibukan petani adalah pemandangan lumrah yang khas dari kawasan ini. Ini ada daun bawang yang akan dipanen sekitar 2 bulan lagi. Jadi memang pemanfaatan di sekitar daerah Swiss Van Java ini sangat-sangat digunakan secara maksimal. Ada berbagai macam sayuran di sini. Ini selain daun bawang ada apa lagi, Bu? Seledri. Ada seledri juga. Di sana ya? Oh ya, kelihatan itu ada seledri. Kabupaten Wonosobo dikelilingi oleh pegunungan muda aktif. Sebelah timur berdiri Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sementara di utara berbatasan langsung dengan dataran tinggi Dieng. Tidak heran, tanah di kawasan ini cukup subur karena terbentuk dari material vulkanik yang dimuntahkan dari letusan gunung berapi. Jadi daun bawang ini dipanennya itu setiap 3 bulan sekali dan satu lahan ini biasanya hanya diisi oleh satu jenis tanaman saja. Jadi ini akan diisi sama daun bawang terus ya, Bu, ya di sini. Hasil pertanian di sekitar jalur Swiss Van Java, Kabupaten Wonosobo juga cukup beragam. Berdasarkan data Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2023, kabupaten ini memiliki setidaknya hampir 11.000 hektar luas lahan pertanian. Ini ada daun bawang yang sudah siap panen, umurnya katanya sudah lebih dari 3 bulan. Dan ini akan dijadikan bibit lagi. Nah, kalau mau dijadikan bibit itu, ujungnya harus dipotek seperti ini.
Ini suasananya persis banget kayak di Swiss, apalagi dengan kabut-kabut di belakang. Tapi bedanya saya lagi memanen daun bawang. Karena di Swiss nggak mungkin ada kayak gini, pasti ketutup salju semuanya. Hasil pertanian dari kawasan jalur Swiss Van Java Wonosobo tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur Jawa Tengah saja, namun hingga dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Selain keindahan di jalur Swiss Van Java, masih banyak lagi potensi-potensi menarik di Kabupaten Wonosobo yang akan saya eksplor. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ibu, ini udah saya taruh di sini ya, Ibu. Salah satu hasil unggulan pertanian dari kawasan Swiss Van Java adalah cabai gendot. Kali ini saya tidak sedang mengikuti parade kostum, tetapi ini merupakan salah satu tradisi bagi masyarakat di kawasan dataran tinggi Dieng kalau sedang memanen karena dingin banget cuacanya di sini. Mbak, ini mau ngambil cabainya yang mana? Sebelah sini aja, Mbak. Sebelah situ? Iya. Itu udah bisa dipanen semua, itu yang hijau sama yang udah, merahnya ya? Cabai gendot atau dikenal juga dengan cabai habanero berasal dari Amazon dan menyebar di semenanjung Yucatan, sebuah negara bagian di Meksiko. Cabai ini berbeda dengan cabai pada umumnya. Diameter cabai mencapai 15 cm dengan ukuran yang tidak terlalu panjang. Keberadaan cabai gendot di kawasan tinggi Dieng baik di Wonosobo dan sekitarnya diperkirakan sudah ada sejak tahun 2018 lalu. Ini dia cabenya, cabai khas Dieng nih. Kalau di sini nyebutnya cabai gendot karena rasanya pedas banget ya, Mbak ya. Dan ukurannya tuh besar-besar. Gede banget, Mbak. Budidaya cabai gendot di kawasan Dieng belum dilakukan secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari sistem tanam yang masih tumpang sari. Untungnya cabai gendot ini bisa ditanam secara tumpang sari untuk memaksimalkan lahan. Jadi ada kentang juga di sini. Tapi dia nanamnya harus di pinggir supaya buahnya ini besar-besar ya, Mbak ya. Kualitasnya bagus. Kualitasnya juga bagus. Nah, itu. Oh, ini gede banget nih. Ya. Cabainya ini sembunyi, ketutup Malu-malu rumput-rumput. kali, Jadi Mbak. saya harus bener-bener teliti banget nih nyarinya. Wah, ini ada yang gede banget nih, Mbak. Nah, ini dia. Nggak heran namanya cabai gendot karena gede banget. Buah cabai gendot tidak selebat cabai pada umumnya. Namun, karena bentuk dan ukurannya yang lumayan besar, membuatnya cepat terkenal di kawasan Wonosobo dan dataran tinggi Dieng. Kalau dilihat dari bentuknya, cabai gendot ini mirip seperti cabai katokon yang ada di Toraja. Tapi level kepedasannya yang ini tuh lebih rendah. Kalau ini tuh di 350.000 SHU, sedangkan cabai katokon itu sampai dengan 600.000 SHU. Skala Scoville atau Scoville Heat Units adalah satuan ukuran tingkat kepedasan jenis cabai. Dari sejumlah penelitian, tingkat kepedasan cabai gendot mulai dari 100.000 sampai 300.000 SHU atau 5 kali lipat lebih pedas dari cabai rawit. Mbak, aku penasaran banget. Ini boleh nggak sih dimakan langsung? Boleh, tapi Nggak pedas apa-apa. banget. Oh ya. Nah, nanti saya ajak buat ini ya, nyobain tapi dimasak itu. Mau nyobain ya nggak apa-apa. Pedasnya gimana? Pedas, Mbak. Pedas banget. Pedas banget ya. Saya kenapa sih suka banget cari masalah? Ini pedas banget. Kayaknya lebih enak kalau kita masak ya, Mbak ya. Dimasak, nanti saya ajakin masak ya. Ya udah, Mbak. Nanti dicampur jamur Boleh. Dieng. Sekarang saya diajak untuk mengolah cabai gendot ini menjadi oseng-oseng jamur ya, Mbak ya. Benar. Ini diiris kayak cabai biasa aja berarti ya? Iya, Mbak. Benar sekali. Kombinasi cabai gendot dengan bumbu menciptakan olahan masakan yang enak. Prosesnya pun cukup sederhana. Cabai gendot dipotong menjadi beberapa bagian. Memasak cabai gendot, warga di sini biasanya membuang bagian bijinya karena dirasa terlalu pedas dan tidak cocok dengan kekhasan masakan Jawa.
Ini kalau dari aromanya tuh biasa aja, tidak ada bau pedas sama sekali. Tapi waktu tadi saya cobain, pedasnya luar biasa ini. Bumbu racikan dan potongan cabai gendot yang sudah siap, tinggal diolah bersama dengan potongan jamur kancing. Ini aromanya sudah wangi sekali dan juga warnanya sangat menarik ini. Aduh, asapnya perih banget. Tidak butuh waktu lama. Oseng-oseng jamur cabai gendot buatan kami sudah jadi dan siap dinikmati. Akhirnya sudah matang juga nih. Memang Dieng itu cuacanya cepat banget berubah ya Mbak? Iya, Adi cerah sekarang tiba-tiba udah gerimis kabut nih. kabut juga. Kan? Iya. Ayo Mbak cobain Mbak. Sajian oseng-oseng jamur cabai gendot ternyata memiliki rasa yang sangat enak. Gurihnya jamur berpadu dengan sensasi irisan cabai gendot begitu kena di mulut saya. Ternyata setelah dimasak, teksturnya tuh mirip sekali dengan paprika. Dan rasanya juga tidak sepedas waktu mentah tadi saya coba. Mbak, nambah lagi Mbak, enak banget loh ini Mbak. Siap, Mbak. Kandungan antioksidan, terutama vitamin C pada cabai gendot terbilang tinggi. Antioksidan bermanfaat untuk melindungi sel tubuh akibat radikal bebas yang menyebabkan kerusakan dan memicu berbagai macam penyakit. Setelah ini masih banyak lagi lokasi di sekitaran Provinsi Jawa Tengah yang akan saya eksplor. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Agak sedikit deg-degan nyukurnya karena takut dombanya kesakitan. Tapi kayaknya dia anteng-anteng aja nih.